Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Muktisari di cabang Kaliwates, yang sama-sama kita hormati para jamaah pengajian rutin 2 pekan sekali di lingkungan PRM Muktisari. Pertama, tidak bosan ataupun tidak hentinya kita semuanya kita ajak untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau kita coba untuk menghitung-hitung nikmat yang kita terima, barangkali nggak akan cukup, nggak akan bisa kita menghitung nikmat itu. Dan kewajiban kita mensyukuri sedikit pun nikmat yang kita terima. Tapi nikmat yang kita terima tentu banyak sekali. Kesehatan seperti yang kita terima selama ini, umur yang ya kita nikmati, ada yang sudah 70, ada yang sudah 60, atau di bawah 60, kita nikmati umur itu. Kesempatan waktu yang pada hari ini, pada malam hari ini, alhamdulillah kita semua bisa hadir di musola ya, musola Ulul Albab ya, yang pada hari ini, malam ini kita bisa bertemu. Yang lebih nikmat lagi adalah kenikmatan keimanan kita, karena nikmat yang luar biasa kita tetap beriman. Itu merupakan satu hal yang harus kita syukuri. Nikmat-nikmat yang banyak itu memang kewajiban kita harus mensyukuri, dan kita harus yakin bahwa ketika kita mau mensyukuri nikmat itu, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain yang nanti akan di kemudian hari akan datang. Tafsiran dari surat Ibrahim ayat 7 sudah banyak yang hafal. Tapi harus kita yakini dulu bahwa ketika kita mau mensyukuri, ketika kita mau berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan memberikan nikmat yang lain di kemudian hari, yang tentu datangnya tidak bisa menduga-duga. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak jamaah pengajian, sebelumnya saya akan mengenalkan diri, karena sebagian besar saya tidak kenal, sebagian kecil mungkin mengenal saya. Maka supaya lebih kenal, maka saya akan memperkenalkan diri. Yang saya Pak Sudam, Pak Nanang, Mas Taufik, Mas Ita ya. Kalau nggak ada Mas Ita, barangkali jamaah yang lain yang sudah mengenalnya, saya mohon maaf untuk memperkenalkan diri. Di flyer sudah jelas di situ nama saya. Kalau melihat namanya pasti ini orang Jawa ini ya. Kalau Pak Nanang itu mesti tanya, ini ternyata orang Lumajang. Pak Sudam itu orang Lamongan. Jadi kalau nama saya ini pemberian orang tua saya 62 tahun yang lalu. Ya, kelahiran saya 63 Bapak. 62 tahun yang lalu lahir di Ponorogo. Di Ponorogonya. Iya.
Kalau sawu itu biasanya Pak Mudawir. Sawu itu biasanya Pak Mudawir. Saya di Ponorogonya 3 km sebenarnya jaraknya dengan Pondok Muda Kontor. Tapi betarullah Pak Taufik, saya nggak di Pondok Desa. Mondoknya hanya mondok kilat ketika SD liburan, mondok sebulan di sana. Kemudian ya hanya itu aja, selama 6 tahun saya mondok hanya bulanan gitu aja, nggak formal seperti teman-teman yang lain yang mondok selama 6 tahun di sana. Hanya 3 minggu pada caranya. Itu dari keluarga guru, bapak ibu saya itu guru SD, tapi sejak SMA menjadi anak yatim. Jadi bapak saya tahun 81 itu kecelakaan, meninggal dunia. Kemudian saya dan 4 bersaudara itu diasuh oleh ibu saya sampai dengan 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, maksud saya ibu saya meninggal 3 tahun yang lalu. SMP, SD, SMP, SMA di Ponorogo. Kemudian S1 ada di Jogja, di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Adik kelasnya yang bapak kenal, Mahfud MD itu. Jadi adik kelasnya 3 kelas dengan beliau. Kemudian tahun 87 sebenarnya. Tahun 87 saya bekerja di Universitas Muhammadiyah Malang. Tahun 87 sore hari begitu di kampus 2 di Sumbersari itu karena. Iya, tahun 87 itu kerja di sana. Kemudian 6 bulan di sana sama Pak Muhajir disuruh pindah ke Jember karena di Jember itu lebih bagus daripada Malang. Saat kemudian disinggung temanya apa? Kalau sepekan yang lalu ketika pengajian akad pagi, bukan sepekan yang lalu, 2 pekan yang lalu kami memberikan materi berkaitan dengan dinamika haji di Wuhan, yang akad besok juga akan diulang dinamika haji itu yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Kasman di PDN besok akad jam 6 itu. Nah, hari ini saya mencoba untuk mengangkat apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, baik itu ketika muktamar di Solo ataupun awalnya itu dirancang di Makassar. Ketika di Solo kemarin diputuskan berkaitan dengan apa yang disampaikan, apa yang diputuskan berkaitan dengan Islam berkemajuan. Nah, hari ini nggak lama, mungkin setengah jam ke depan atau mungkin paling jam 9 itu Pak Neng ya, kita coba untuk mengangkat tema itu, Islam berkemajuan itu apa dan bagaimana. Kata Islam berkemajuan sendiri sebenarnya memang 10 tahun terakhir ini kita mengenalnya. Jadi konteks ataupun istilah Islam berkemajuan itu coba akan kita sandingkan dengan di tetangga sebelah ada yang namanya Islam Nusantara. Ini hal yang sangat jauh berbeda dari sisi konteks pengistilahannya. Kita coba untuk melihat Islam berkemajuan, kita potong yang berkemajuannya dulu. Siapapun termasuk kita yang ada di sini pasti mempunyai keinginan, ya organisasi manapun dan siapapun lah, bukan aja organisasi, pasti punya keinginan, pasti punya pandangan, pasti punya cita-cita maju. Kalau di perguruan tinggi
Semua perguruan tinggi pasti menginginkan apa yang namanya unggul. Ya, itu kata maju itu ya, kata maju itu adalah sebuah kondisi bahwa semuanya pasti menginginkan itu. Semuanya pasti menginginkan itu. Bahkan kemudian yang menginginkan mundur, ya, mundur itu dikonotasikan negatif, mundur itu dikonotasikan jelek. Ya, yang baik hanya tukang parkir aja yang mundur itu ya. Tapi yang mesti semuanya mengatakan maju, maju terus, maju tak kenal dan sebagainya. Tetapi konteks maju itu adalah kata sifat, ya, kata sifat. Maka kemudian kalau digabungkan Islam yang maju dan Islam yang berkemajuan, kalau berkemajuan berarti kalimatnya aktif, bukan statis, bukan mandek. Maka kemudian berkemajuan, bukan hanya Islam maju tetapi Islam berkemajuan. Akan berbeda dengan misalkan Islam Nusantara atau Islam Indonesia. Nusantara atau Indonesianya itu adalah lokus atau tempat. Maka kemudian kalau Islam Nusantara konotasinya maka kemudian menjadikan bahwa Islam yang ada di Indonesia, gitu. Islam yang ada di Indonesia atau Nusantara itu tadi. Karena Nusantara itu tempat, Nusantara itu lokus atau lokasi. Maka akan berbeda jauh kalau itu disandingkan Islam berkemajuan dengan Islam Nusantara, mesti beda. Mesti beda titik tekannya ketika Islam Nusantara itu Islam yang lahir, yang hidup, yang berkembang di Indonesia. Ciri-cirinya ya di Indonesia, dan kemudian itu akan nanti lekat dengan kebudayaan, beririsan nanti dengan kebudayaan. Kalau kemudian konotasinya itu Islam Nusantara atau Islam Indonesia. Tapi akan berbeda dengan Islam berkemajuan. Nah, malam ini kita mencoba mengkaji bahwa yang dinamai atau dinamakan berkemajuan itu ciri-cirinya apa? Atau di dalam bahasa yang lengkap itu karakternya apa? Ciri atau karakternya Islam yang maju, Islam yang berkemajuan itu apa saja karakternya, apa saja cirinya. Itu barangkali Bapak yang akan kita kaji. Nanti ada 5 poin, ada 5 hal yang menjadi karakter, yang menjadi sifat, yang menjadi ciri bahwa Islam itu berkemajuan. Itu Bapak. Nah, 5 itu apa? Yang kemudian nanti kalau 5-5-nya itu secara kumulatif diupayakan atau dijalankan, maka berkemajuannya itu akan tercapai. Tapi ingat, Islam berkemajuan itu ibaratnya puisi sebenarnya. Seperti misalkan gambarnya begini loh: adil, makmur, sejahtera, bahagia. Nah, misalkan gitu ya. Dia sering kan, atau bersatu, berdaulat, adil, makmur, sejahtera. Hal-hal itu coba Bapak Ibu renungkan. Itu ada titik endingnya, ada puncaknya enggak? Jadi yang dikatakan adil, yang dikatakan makmur, yang dikatakan bahagia, yang dikatakan sejahtera, ternyata nggak ada endingnya, nggak ada limitasi, nggak ada batasnya gitu. Nggak ada orang mengatakan bahwa sejahtera itu ukurannya kalau pendapatannya sekian. Nggak bisa. Setiap orang itu beda-beda yang memaknai kesejahteraan atau kebahagiaan.
Jadi sebenarnya berkemajuan itu, Islam yang berkemajuan itu atau Islam berkemajuan itu sama dengan visi sebuah organisasi, bahwa dia akan cita-citakan terus begitu, dan tidak pernah mengatakan bahwa berhenti gitu. Contoh kalau di negara kita, Indonesia emas 45 nanti, tahun 45 nanti, berarti kurang 25 tahun ya. 20 tahun ya. Sekarang 25, berarti nanti 20 tahun lagi. Coba nanti bayangkan, nanti kalau kita masih nututi di tahun 45 nanti, 20 tahun lagi bisa. Apakah kemudian nanti Indonesia emas di tahun itu? Tidak. Di tahun 40 aja sudah nanti bergeser. Ukurannya sudah bergeser. Pendapatannya dinaikkan, ukuran kriterianya akan dinaikkan. Maka saya katakan bahwa yang namanya berkemajuan itu ya terus, tidak ada endingnya, tidak ada batasnya, tidak ada mandeknya gitu. Nah, 5 kriteria, 5 hal yang menjadi ukuran bahwa untuk mencapai cita-cita yang dikatakan Indonesia berkemajuan itu apa? 1, bahwa ketika kita berislam, maka landasan utamanya atau dasar utamanya adalah tauhid. Kita kan sejak SD dulu kan mesti diajari yang tauhid, itu kan yang paling pertama kan, selain akidah, selain akhlak, selain muamalah gitu ya. Tapi fondasi yang pertama itu adalah tauhid. Nah, kata kunci tauhid itu, titik fondasinya ada di kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah itu. Itu kata kunci ketika tauhid itu menjadi fondasi utama ketika kita berislam. Nah, ini prakteknya ketika kita bertauhid yang tauhid yang sebenar-benarnya, maka kajiannya akan memakan waktu lama, bahwa sebenarnya makna atau sebenarnya konteks la ilaha illallah itu apa. Ternyata ilah-ilah yang lain itu kan banyak sekali, sehingga pengesaan atau penunggalan atau tunggalnya Allah itu kemudian sering kita hindari, sering kita syiriki. Nah, maka ini tidak ada henti-hentinya ketika kita selalu mensiarkan bahwa tauhid terus sampai kapan pun. Kata kuncinya itu tadi, la ilaha illallah. Dia ada kekuatan apapun, kekuatan dunia kecuali Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika kita menyatakan Islam gitu ya, maka sumber utama ketika kita menjalani hidup dan kehidupan secara Islam itu adalah Quran dan hadis. Itu sudah banyak dibahas itu, bahwa sumber utama kita berislam itu ya Quran dan hadis gitu. Itu sudah banyak mungkin yang mengkaji itu, tetapi ini tolong dijadikan landasan utama di dalam kita berislam. 3, setelah kita melandaskan tauhid, kemudian bersumber kepada Quran dan hadis, maka kemudian kriteria yang ketiga atau karakter yang ketiga, bahwa ketika kita berislam itu hidupkan itu ijtihad. Ijtihad tidak tertutup, bahkan untuk urusan-urusan muamalah justru harus dikembangkan ijtihad itu. Dan
kemudian pengembangan tajdid atau pembaruan. Kalau dalam pekan-pekan ini, dalam bulan Juli ini, kita disibukkan dengan sosialisasi KHGT. Apa itu? Kalender Hijriah Global Tunggal. Itu wujud bahwa ketika kita berislam dengan ruh tauhid, dengan sumber Quran dan hadis itu, kemudian kita wujudkan bahwa kita berijtihad di dalam rangka untuk menunggalkan, di dalam rangka untuk menjadikan satu kalender global di seluruh dunia dengan titik pusat di mana daerah Australia, titik nolnya Selandia Baru, New Zealand, titik awalnya di situ. Maka kita itu bagian yang agak awal, bagian masuk hitungan hari yang awal dengan titik perubahan harinya di bulan 00 itu, di jam 00 itu perubahan harinya secara internasional seperti itu. Dan kemudian nanti ke barat terus, nanti sampai Amerika mungkin yang paling terakhir itu dikatakan yang paling barat, akhirnya kan paling timur gitu kalau dilihat dari sini. Ini yang lagi disosialisasikan, dan itu menjadi istihad pimpinan pusat lewat majelis takjid yang memutuskan bahwa mulai tahun ini kita menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal yang nanti tentunya berimplikasi, berdampak akan sering berbedanya ketika kita melakukan atau merayakan hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Akan sering berbeda nanti. Hari ini pun misalnya ketika kita melihat kalender kita sudah berbeda, ya kan? Sudah berbeda antara tanggal 15 sampai tanggal 14 gitu. Ya hari ini beda sehari, karena Kamis kemarin 2 pekan yang lalu yang KHGT itu sudah 1 Hijriah, nah 1 Muharram tahun baru 1447. Tapi kemudian yang pemerintah kan memutuskan di Jumatnya, tapi di situ libur 1 Muharram itu. 1 Muharramnya sendiri sebenarnya di hari Kamis gitu. Itu bibit-bibit perbedaan, dan nanti akan sering berbeda itu. Kecuali kalau terobosan KHGT itu kesepakatannya nanti sudah bulat di internasional. Kan masih belum yang negara-negara Islam pun itu masih belum menerima itu. Yang sudah di negara-negara Timur Tengah kan juga belum banyak yang menyepakati itu. Nah, itu contoh bahwa ijtihad dibuka, tidak tertutup, dan tentu kemudian berdampingan dengan tajdid atau pembaruan. Nah, terus pembaruan itu terus berlangsung, ijtihad ini juga dibuka selama ijtihad itu tentu tidak berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah khusus. Contoh misalkan haji kok nunggu kok 35 tahun ya, dan sekarang hajinya seperti umroh itu aja ya, setiap bulan aja bisa. Nah, itu berarti tidak bisa. Ijtihad yang seperti itu jelas tidak bisa diberlakukan. Tapi kemudian misalkan ada ijtihad penyembelihan dam, hadyu, hewan korban yang ada di, bukan hewan korban, hewan dam hadyu, karena dia haji tamattu, para jamaah haji tidak disembelih di sana, tapi kemudian ada upaya, ada wacana disembelih di tanah air misalkan.
Nah itu bagian daripada istihad. Belum, tapi masih belum masih diwacanakan. Kemarin sudah banyak juga yang menyetujui 200.000 jamaah itu kalau disembelih di sini bagus juga dari sisi manfaat. Itu istihad kalau itu. Ada juga kemarin yang istihad yang sudah melaksanakan ibadah haji ya. 2 tahun ini jamaah haji dari Arafah menuju Muzdalifah di malam hari, mabit, kemudian menuju Mina. Mulai 2-3 tahun yang lalu disepakati di Muzdalifah nggak turun misalnya, cukup di dalam bis saja supaya tidak macet, supaya tidak menambah keruwetan, kemudian langsung menuju ke Mina. Itu juga bagian daripada istihad. Dan banyak lagi. 5 tahun yang lalu kita kena istihad sholat harus berjarak 1 meter misalkan. Itu juga bagian daripada istihad kita 5 tahun yang lalu. Masih ingat ya Bapak-Bapak? Tapi juga banyak yang nggak mengikuti istihad itu gitu ya. Karena sunnahnya, karena hadisnya nggak ada kok sholat kok jaraknya 1 meter ya. Sholat ya rapatkan dan luruskan soft. Ada yang seperti itu. Monggo, itu kan namanya istihad. Tuh, itu yang ketiga Bapak. Jadi hidupkan itu istihad, hidupkan itu takdir. Yang keempat, ketika beristihad itu tadi, ketika melakukan pembaharuan tadi, jangan lupa bahwa Islam itu sebenarnya adalah pengembangan wasatiyah. Wasatiyah itu dalam bahasa gampangnya itu tengahan, tengah-tengah. Ya kalau dalam bahasa lain itu tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, tidak radikal, tidak liberal misalnya. Jadi selalu mengambil posisi yang tengahan. Insya Allah kalau Bapak-bapak buka di Quran itu surat Al-Baqarah itu, ayat di Al-Baqarah berapa? 280? Ayo berapa? 280? Nah, kenapa? Kenapa di sana itu? 280? Nah, nanti pas tengahnya begitu, kalau itu dibagi 2, nanti di situ ada ayat yang menjelaskan berkaitan dengan bahwa Islam itu adalah wasatiyah. Wasatiyah itu artinya dia tengahan, kaum tengahan. Tidak ke kiri-kirian, tidak ke kanan-kanan. Nah, maksudnya begini. Ketika kita ngambil istihad, ketika kita ngambil sumber itu tadi, sumber Quran hadis itu tadi, maka kemudian ketika kita mengembangkan dalam kehidupan ini, mengembangkan pedoman-pedoman itu, maka yang diutamakan adalah yang tengah-tengah saja. Nah, tengahan ini tentu kemudian menjadi kayak abu-abu begitu, nggak tegas begitu. Nah, ini yang sering dikatakan bahwa ketika kita berislam itu kemudian ada yang namanya moderasi beragama, yang itu menjadi konsep khitahnya Kementerian Agama di 5 tahun terakhir ini, sosialisasi moderasi beragama. Tapi kemudian banyak yang menyalahgunakan moderasi beragama itu, kemudian dianggap semua agama sama, semua agama benar. Ini yang nggak bisa kemudian. Nah, kemudian liberalnya itu kemudian akan nampak, tapi juga dengan jangan radikal gitu. Tidak radikal, tidak liberal, maka kemudian kita ambil yang tengah. Itu maksudnya wasatiyah itu gitu. Dalam prakteknya diupayakan dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan, kita selalu mengutamakan tengah-tengah ini.
setahun atau 2 tahun yang lalu ramai dengan musik misalkan, sementara yang satu mengharamkan, satu menghalalkan, maka kemudian dia cukup bijak itu ketika dia berpolemik dengan tokoh yang berseberangan, yang ternyata itu pertarungan antara mu'alimin dan Baitul Arqam itu. Jadi alumni mu'alimin dan alumni Baitul Arqam yang saling nyerang. Tapi kemudian kita ambil tengahnya ketika kita mengambil hukum musik itu bagaimana? Yang satunya Indonesia Raya ke haram itu. Nah, kita tidak seperti itu. Terakhir yang 5, bahwa di dalam rangka 1, 2, 3, 4 itu nanti tujuan akhir bahwa ketika Islam itu hadir di dalam rangka untuk bisa menjadi rahmat bagi semua alam, rahmatan lil alamin. Artinya apa? Kehadiran kita, kehadiran Islam itu memang untuk alam semesta. Maka kemudian ketika di dalam praktek kita mempraktekkan, kita menyelenggarakan perguruan tinggi untuk semua, rumah sakit untuk semua, semua dalam artian tidak kemudian hanya untuk umat Islam, bahkan Universitas Muhammadiyah Kupang, Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Muhammadiyah Papua, itu lebih dari 70% mahasiswanya malah justru non muslim misalkan ini. Jadi kehadiran kita ini, kehadiran amal-amal usaha itu bukan sebisa mungkin, sebuah keniscayaan memang diharuskan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Dan memang kita ini hadir, kita ini diciptakan di dalam rangka tidak lain tidak bukan adalah untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Nah, itu tujuan akhir. Ketika 5-5-nya itu terus dipraktekkan, terus digaungkan, terus diupayakan karakter 5 ini, maka itulah ciri Islam yang berkemajuan, itu seperti itu. Nah, tentu kemudian kalau bapak-bapak bisa mengkaji satu persatu dari sisi aspek kasus atau aspek prakteknya, tentu memang kemudian menjadi problem tersendiri dari 5 hal ini, mulai tauhid sama rahmatan lil alamin itu. Itu Bapak secara ringkas, secara singkat, 5 karakter, 5 ciri, 5 kekhasan Islam yang berkemajuan itu adalah yang 5 hal itu. 1, saya ulang lagi, tauhid, melandaskan pada tauhid. 2, bersumber pada Quran dan hadis. 3, selain sumber pada Quran dan hadis itu, 3, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Yang 4, mengembangkan wasatiyah, tengahan itu tadi. Dan yang 5, mewujudkan rahmatan lil alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kekhilafan. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita ngaji bareng. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya seragu bahwa saya kurang begitu menguasai tentang agama, Pak ya. Kurang menguasai tentang yang lebih mendalam tentang agama, tentang Islam. Jadi secara logika saja yang bisa saya terima. Tadi dijelaskan bahwa yang dikatakan Islam berkemajuan itu kita harus bisa berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis, misalnya itu Pak ya. Kedua, ijtihad, artinya kita bisa menerima apa yang datang.
hingga sampai akhir rahmatan lil alamin, bahwa tujuannya kita semua itu mengarah ke rahmat dari ini. Permasalahannya begini Pak, di dalam Ittihad tadi kan kita tahu bahwa di dalam yang ada sekarang tentang Islam Pak, pernah terjadi di mana ini, di Pugin kalau nggak salah, di situ ada kelompok Syiah katanya gini Pak. Apakah dengan adanya kita harus bersikap apa namanya ini, Islam berkemajuan ini, kita bisa menerima itu Pak? Kenapa? Karena sampai saat ini pun si A itu dianggap gimana gitu, jadi nggak bisa. Nah kalau kita nggak bisa menerima itu, Ittihad berarti nggak jalan tadi Pak, nggak dimaksud. Jadi saya mau penjelasan tentang itu, bagaimana sikap Islam berkemajuan ini menghadapi adanya kelompok Syiah dan lain. Kalau yang lain bisa kita terima. Yang kedua mengenai misi, kan tadi disebutkan bahwa Islam berkemajuan ini seolah-olah seperti visi ya Pak ya, visi. Yang misi akhirnya adalah bila mana digaungkan terus menerus, disitulah bahwa Islam berkemajuan ini sudah berjalan. Saya mohon penjelasan secara fokusnya di mana ya Pak Islam berkemajuan, karena selama ini yang disebutkan tadi antara 1 sampai 5 ya memang sudah dijalani, kita sudah menjalani seperti itu. Jadi kita ada di tengah, kita menerima begini. Maksudnya saya tanyakan sampai di manakah tanda-tandanya atau bahwa sudah berjalan Islam berkemajuan yang kita jelaskan, karena kan banyak kelompok-kelompok yang lain di sekitar kita yang memiliki arah yang berbeda Pak, walaupun tujuannya kan sama. Ada kelompok apa yang saya kurang tahu juga, ada katanya kelompok ini jamaah dan sebagainya. Saya kira itu Pak pertanyaan saya, apakah bisa menerima Ittihad tadi, apakah bisa menerima Syiah, dan kemudian tujuan akhir daripada Islam berkemajuan itu yang fokusnya yang pastinya di mana. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih respon dan pertanyaannya, bagus. Bagus. Jadi begini Bapak, yang kedua dulu saya jawab, yang kedua dulu. Jadi ketika bahwa Islam berkemajuan itu merupakan visi, ya, merupakan visi yang diidealkan gitu kan, yang dicita-citakan itu. Jadi Islam yang sebenar-benarnya, yang dicita-citakan itu sesuai dengan tuntutan zaman ya, sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki Allah dan Rasul lewat kitab suci itu. Kalau diukur secara matematis skala begitu, memang itu kita tidak bisa mengukur matematis bahwa kita itu sekarang berada di titik 56, titik 60, titik 70, juga nggak bisa kita ukur seperti itu kalau diukur secara matematis. Tetapi berkemajuan yang dimaksud bahwa semua perilaku peribadatan kita itu ukurannya mengarah ke sana terus, ke sana semua. Jadi misalnya begini ya. Jadi kalau dikatakan sekarang kita ini apakah sudah maju? Pasti kita mengatakan belum, masih proses. Sama dengan tadi saya singgung, kita ini apa sudah makmur? Belum. Kita ini apa sudah bersatu? Siapa yang berani mengatakan Indonesia itu bersatu? Tidak. Mengatakan Indonesia merdeka itu merdeka dalam artian deklarasi 80 tahun yang lalu, itu 45 itu kan deklarasi proklamasi kita merdeka. Tapi esensi merdeka kita bebas dari belenggu penjajahan, dari belenggu kemeratan, dari belenggu kebebasan kan belum. Gitu. Jadi sebenarnya betul kalau secara logika atau logis bahwa itu menjadi cita-cita yang terus tidak berhenti-hentinya kita upayakan. Yang kedua itu pertanyaan seperti jawabannya seperti itu. Jadi jangan berhenti kemudian beribadah, beristihad, bertajdid, berwasatiyah, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan rahmatan lil alamin, itu tidak bisa kita hentikan.
merasa bahwa wah, saya di Mekah sudah 25 hari 5 waktu terus sholat di sana, ibadah di sana itu kalinya 100.000 pahalanya. Kemudian pulang, saya tabungan saya sudah banyak, kan nggak mungkin juga. Apalagi kemudian hari Sabtu kemarin kita puasa, niatan puasa kita adalah Asyura, dan kemudian hikmah dari puasa itu nanti akan diampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian kita merasa tidak punya dosa, kemudian kita membuat dosa-dosa yang lain, juga tidak mungkin melanggar seperti itu. Artinya itu hal yang secara logis bahwa upaya itu terus dilakukan, hasilnya kita tidak tahu. Yakin kita ada, tetapi hasilnya kita tidak bisa mengukur. Pertama itu yang jawaban yang pertama, pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan contoh misalkan yang dikasuskan di Buger, atau sumbernya bukan di Buger sebenarnya, Mas. Sumbernya itu di Jalan Sriwijaya. Markasnya di situ. Markasnya di Jalan Sriwijaya dekat Indomaret itu. Dekat Gang 26 kalau nggak salah. Pak Heni itu kan. Selatannya apa? Selatannya Pak Heni ada gedung tahun 90 itu dibuatnya. Oh, ya, nah, PK-nya ya Aluja, PK-nya kan namanya Aluja, markasnya di sana. Dan setiap 6 bulan sekali kami pimpinan daerah Muhammadiyah selalu didatangi tamu dari BIN, Badan Intelijensi Nasional dari Jakarta, mesti 2 atau 3 orang datang ke PDN untuk mencari tahu untuk mencari sumber informasi berkaitan dengan kegiatan Buger dan di Sriwijaya. Nah, pertanyaannya, kalau itu kemudian dikaitkan dengan ideologi, ya, dikaitkan dengan hubungan kita bagaimana, tentu kemudian keyakinan kita, kembali kepada keyakinan kita, satu yang tadi, yang tauhid tadi, tauhid kita sama enggak dengan mereka? Itu sumbernya sama enggak dengan mereka? Maka kalaupun itu berbeda, itu sebuah keniscayaan. Kalaupun berbeda, dan memang berbeda dengan kita, itu sebuah keniscayaan dan enggak masalah. Dan kemudian mengurangi kita untuk bermuamalah, tidak. Tetap dengan non muslim saja, ya, dia mengaku muslim dengan syiahnya itu, ya tetap kita hormati, tetap kita akui keberadaan mereka. Jangankan seperti itu, di tetangga kita, misalkan di selatan kita ini ada sebuah lembaga yang sampai sekarang itu loh, sampai sekarang pemerintah belum welcome. Wujudnya apa? SMB-nya sampai sekarang belum dapat izin, ya kan? Dekat tetangga kita itu. Iya, itu contohnya. Dan kalau dilihat dari ubudiyah, dari amal-amal, sama barangkali, sama dengan amal-amalan kita. Tapi kemudian itu tadi ada kelompok-kelompok yang oleh penguasa itu dianggap ya punya atensi, punya perhatian yang memang nggak tahu kesalahannya di mana. Saya juga nggak paham misalnya. Ini contoh yang tetangga sini aja ya, nggak usah jauh-jauh di Buger, di sini gitu. Itu padahal apa yang dicurigai apa? Itu yang
mari kita tekankan ya, kita belum ngaji toleransi, belum ngaji ya sampai ke toleransi. Kemudian itu tadi yang terakhir tadi, rahmatan lil alamin itu tadi, jangankan dia sesama muslim, wong yang non muslim aja kita terima, itu loh. Yang non muslim aja loh, upah itu loh kita terima, yang non muslim menjadi mahasiswa. Rumah sakit itu loh, yang non muslim aja juga kita terima gitu. Nah ini yang sesama muslim ya, yang mengaku dia muslim itu kemudian seolah kita dibentur-benturkan gitu, dengan saudara kita sendiri. Yang benturkan juga saudara kita sendiri yang sesama muslim sebenarnya. Yang menolak juga saudara sendiri yang sesama muslim. Saya sering memberikan advokasi, mendampingi lah, bukan memberikan advokasi, mendampingi teman-teman pengurus STTI ke Pemkab. Tapi ya itu mental semua. Bahkan pernah Komnas HAM itu datang dari Jakarta khusus untuk memediasi persoalan STTI itu sampai di Pemkab. Komnas HAM-nya itu disuruh keluar sama teman-teman sebelah. Kasihan betul itu. Ya, katanya eranya berganti, mungkin ya, mungkin ganti, mungkin akan ada perubahan-perubahan kebijakan, wallahu a'lam. Tapi itu tadi ya, kembali ke kasus Bukit, jangan jauh-jauh, di sini aja juga ada masalah seperti itu. Tapi mari kita perkuat toleransi kita di dalam beribadah. Matur gitu. Islam berkemajuan di Muhammadiyah, Pak. Kalau kita lihat di share di grup WA ya Pak ya, seolah-olah Muhammadiyah itu asetnya banyak ya, ormasnya banyak, duit asetnya banyak, seolah-olah kaya. Tapi realitasnya itu sebenarnya yang jadi guru di SD, SMP, SMA mungkin itu gajinya sangat kecil Pak. Mereka gajinya jauh dari standar, tapi diiming-imingi Muhammadiyah sebagai ormas yang kaya, banyak asetnya. Itu kan ironis sebenarnya. Itu dari sisi guru, belum lagi pelaku-pelaku usaha kecil itu. Banyak teman-teman di Muhammadiyah itu mengeluh juga Pak dengan kondisi seperti ini. Sepertinya Muhammadiyah itu besar di level organisasi, tapi di tataran pemberdayaan ekonomi, kemudian bagaimana meningkatkan kemajuan ekonomi dari warga itu masih kurang gitu. Dan kita tersupport dari teman-teman yang mungkin jadi pegawai atau mungkin mereka memang secara finansial cukup sehingga organisasi itu memang betul-betul berjalan gitu. Nah itu bagaimana, apakah di PDM Jember itu ada program-program seperti itu? Karena realitasnya tadi ada Bapak yang cerita, Pak Joko cerita di A itu kan ya. Saya sendiri mengalami Pak, saya dulu waktu pindah ke Jember, anak saya itu sekolahnya di Al-Hujah Pak gitu. Sehingga saya pernah ikut rapat-rapat di Al-Hujah karena nggak tahu kalau itu punya A. TK-nya di sana. Baru setelah anak saya SD, saya pindah di Al-Irsyad waktu itu Pak. Jadi saya belum di Muhammadiyah waktu itu. Di situ itu ada namanya Al-Khum Pak. Jadi kayak pengumpulan donasi yang itu diberikan kepada warga-warga yang kurang sejahtera atau mereka-mereka yang punya kegiatan ekonomi yang memang mereka itu tidak begitu kuat. Dan itu bukan hanya terjadi di A, di teman-teman di Nasrani juga seperti itu. Monggo Pak Joko, bagaimana program Islam berkemajuan di Jember? Terima kasih. Terima kasih Pak Anang. Pak Anang tadi menyinggung atau menyoal persoalan ketahanan ekonomi umat. Ketahanan ekonomi umat. Jadi memang aset oke, ya. Aset oke, nggak ada organisasi dimanapun juga yang melebihi aset kita itu nggak ada. Aset dalam artian tanah, penguasaan tanah, apakah itu wakaf ataupun hak milik Muhammadiyah, nggak ada yang menandingi.
jumlah perguruan tinggi, jumlah rumah sakit, jumlah sekolah, jumlah panti asuhan, nggak ada yang tandingi memang secara internasional. Namun kemudian ketika kita menengok ke dalam, bukan hanya pimpinan ya, termasuk yang bekerja di amal usaha itu memang memprihatinkan. Jadi memang memprihatinkan ketika melihat pimpinannya, ya, pimpinannya sampai kemudian ke amal usaha, pekerja di amal usaha itu. Kenapa seperti itu? Karena bukan dogma bahwa lillahi ta'ala, tidak, bukan karena itu juga, bukan persoalan itu. Tapi ketika kembali kepada ekonomi sebagai bentuk ketahanan kekuatan ekonomi umat itu memang yang larinya atau jalannya itu sinap-sinap sendiri-sendiri. Saya contohkan begini ya, ekonomi saja ya, saya contohkan. Di Jawa Timur ini, khususnya di bidang retail, di bidang kayak Indomaret, Alfamart itu ya, itu Ponorogo, tempat saya lahir di sana dan sering pulang ke sana, itu mempunyai minimarket yang jumlahnya bisa menyaingi Indomaret dan Alfamart. Maka kemudian banyak teman-teman itu yang ingin mencontoh Ponorogo, berkeinginan ke sana. Nah, satu pihak kemudian PP Muhammadiyah lewat Majelis Ekonomi itu menginginkan kerjasama dengan Alfamart yang namanya apa ya? Mentarimat. Mentarimat itu program Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat yang juga akan digulirkan ke daerah-daerah. Pak Muhajir itu ngebet itu untuk ada itu, untuk Mentarimat itu. Kemudian ada juga di Jogja, di BWN Jogja itu ada namanya apa ya? Ada yang detail seperti ini juga, namanya apa lupa saya. Sehingga apa? Di daerah itu bingung. Ini mengikuti yang Suryamart atau mengikuti yang Mentarimat atau mengikuti yang Jogja itu. Sehingga kemudian Jember khususnya ya, Jember kemudian mendirikan BUM sendiri, Badan Usaha Milik Muhammadiyah sendiri, yang nanti badan usaha itu berkembang bergerak di bidang Pak Taufik yang toko yang ya lokasinya di media nanti, lokasinya di media. Ya, Mas Khalid dan adiknya itu, dan kemudian dibentuk PT-nya Puspa namanya. Ini loh yang dijual bahan-bahan, bukan bahan nih, yang plastik-plastik itu loh, apa namanya? Packing. Hah? Ya, betul. Pemakaman plastik itu tidak mampu, maunya tidak mampu, tidak dia tikus gitu katanya. Ya, nanti yang akan dijual itu yang alhamdulillah sahamnya 51% itu PDM, yang 49 itu nanti cabang-cabang. Bapak sudah mengumpulkan ini saham-saham ke BCM itu. Terus yang 450 juta itu dari Pak Khalid dan adiknya. Sekarang lagi dilihat. Itu yang itu tadi Pak Nanang. Apa ya? Banyaknya yang ekonomi saja ya. Kalau Pak Nanang mengatakan kenapa kok guru TK gajinya masih 300.000, ada itu, masih ada itu guru TK gajinya masih 300.000 itu. Tapi kembali pada problem, kalau di tataran kepemilikan, ya di tataran kepemilikan, hari-hari ini kan ada program percepatan pengurusan tanah wakaf. Ya. Muhammadiyah selalu menjadi atensi, menjadi sorotan bahwa itu loh Muhammadiyah itu loh ketika nangani wakaf, ketika nangani aset itu tidak untuk perorangan, tapi untuk perserikatan atau untuk organisasi. Sementara yang di tempat lain semuanya untuk perorangan, atas nama perorangan.
Nah di Jember ini ada 100 hektar tanah kita yang sebagian adalah wakaf. 100 hektar di Jember itu Pak, 105 hektar di Jember itu tanah tadi, belum lagi bangunan yang di atasnya. Nah kembali lagi pada pertanyaan Pak Nan tadi, memang menjadi perhatian utama untuk pengentasan atau ketahanan ekonomi umat. Maka kemudian ada pembentukan belum 6 bulan ada pembentukan jaringan tani Muhammadiyah Jatam, Abbas Samsul ketuanya. Nah, misalkan itu dalam rangka untuk potensi pertanian, potensi petani di jaringan Muhammadiyah itu dikoordinir. Dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu masih menjadi PR kita bersama di dalam rangka untuk pengentasan ketahanan ekonomi umat itu tadi. Matur nuwun Pak Nana, responnya. Siap, Pak, sudah. Kita kan punya lazisme. Yes. Lazisme itu kan juga berkompetisi untuk memberikan hasilnya ke masyarakat umum. Iya. Kenapa tidak diperhatikan daripada teman-teman sendiri yang hasilnya di bawah standar UMF, ya. misalkan. Kalau contohnya ya, kalau di Nonsewu ya, ini bukan membandingkan. Di daerah Jawa Tengah itu Pak, lazisme seperti di Sakit. masih di anak saya, ya bulan itu dipotong 150.000 loh yang di rumah sakit itu untuk lazisme saja. Nah itu kenapa waktu itu tidak dikembangkan secara menyeluruh di lazisme sehingga akan bisa memberikan jaminan pada guru-guru kita yang punya penghasilan di bawah standar tadi. Mohon maaf, karena kita sudah berkembang itu baru pada orang-orang yang lain. Yes. Nah, itu ada. Monggo dinikmati sambil dinikmati yang sudah dapat terima. Jadi betul Pak Sudang, kalau di tempat kerjanya Pak Taufik, Pak Nanang dan saya itu sebenarnya sudah lama memulai itu. Jadi 2,5% dari penghasilan Pak Taufik itu yang merancang melanjutkan. Itu sudah dan itu besar sekali Pak Anu. Dan bukan hanya di UNU sebenarnya, di aum yang lain itu sudah ada, tapi memang terbatas pada masih 2,5%, dan itu masih belum berkoordinasi dengan lazisme. Jadi aum itu belum menjadi tempat untuk berjaring dengan lazisme. UNU sendiri dipergunakan untuk bahkan untuk beasiswa dan sebagainya, dana dari itu, sehingga belum bisa menyatu. Panti juga demikian, panti yang mendapatkan dana yang sebagian besar itu 5 panti di Jember ya masih dikelola oleh panti mandiri begitu, belum menjadi satu kekuatan lazisme itu tadi. Iya. Potensi sebenarnya itu, tapi itu tadi banyak yang nafsi itu sendiri, ego sentrisnya itu masih sangat muncul. Ego datangnya. Begitu Bapak, gitu. Mantap pun karena piringnya sudah ada ini. Kelihatannya sudah lewat jam 9 Pak. Iya, angkat.